Universitas Hasanuddin resmi melantik 21 pejabat baru dalam sebuah upacara pengambilan sumpah jabatan di Baruga AP Patarami, Kampus Unhas Makassar, Selasa 7 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Rektor Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa atau Prof. JJ, dan dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, serta Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Sebanyak 21 pejabat yang dilantik terdiri dari 5 wakil rektor, seorang sekretaris universitas, 7 dekan, serta pimpinan lembaga strategis di lingkungan Universitas Hasanuddin. Dalam sambutannya, Prof. JJ menegaskan target Unhas ke depan semakin tinggi dan tidak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, peningkatan target merupakan tuntutan masyarakat agar perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia mampu sejajar dengan kawasan barat. Karena itu, Unhas melakukan penguatan organisasi dengan membentuk lembaga baru dan menambah bidang kepemimpinan di tingkat wakil rektor. Prof. JJ juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya mempertahankan prestasi yang telah diraih, tetapi juga terus meningkatkannya. Usai pengambilan sumpah jabatan, seluruh pejabat menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah dengan profesional dan berintegritas. Prosesi berlangsung khidmat, namun tetap diwarnai suasana hangat. Sejumlah wakil rektor tampak tersenyum dan saling menyapa usai pelantikan, sementara pejabat lainnya terlihat fokus mengikuti seluruh rangkaian acara. Melalui pelantikan ini, Universitas Hasanuddin berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat transformasi institusi, meningkatkan kualitas pendidikan, riset, inovasi, serta memperluas jejaring kerjasama di tingkat nasional maupun internasional. Itu selalu ada proses yang kita sebut dengan refreshment atau penggantian atau pelantikan pejabat. Dan tentu karena ini periode kedua saya, maka dimaklumi kalau sebagian besar pejabat lama masih lanjut, sebagaimana halnya juga saya masih lanjut. 4 tahun memang terlalu singkat, sehingga banyak mimpi-mimpi kami masih dalam on progress. Itulah kenapa jawabannya adalah kenapa masih banyak wakil rektor yang sama. Yang kedua, saya juga merasa bersyukur karena keberanian Unhas untuk berubah, bertransformasi dengan target-target yang semakin tinggi dan juga semakin bervariasi dan mungkin semakin ambisius. Ya. Ambisi itu tentu tidak boleh hanya sekedar semboyang, slogan, dan hanya omong doang, tapi kita harus bisa ukur. Kita sengaja luncurkan di pelantikan ini lembaga yang transformasi digital dan artificial intelligence. Itu bukan main-main, karena kami akan menjadi salah satu pusat data center di Indonesia Timur, ya, minimal di Makassar, dan Unhas akan menerapkan sistem AI di seluruh lini administrasi dan program-program Tridharma. Semua dosen, pendidik, dan juga mahasiswa kita harus perkuat kemampuan literasi artificial intelligence, dan ini bukanlah suatu pilihan yang mudah, ya, bukan hal yang kita bisa hindari, tapi adalah suatu keniscayaan di mana universitas harus bisa menjadi terdepan di dalam merespon, mengadopsi dan mengembangkan teknologi khususnya artificial intelligence. Ini melanjutkan ya, tapi ini fokus pada penguatan sumber daya manusia Unhas. Makanya dipertegas tadi mengenai pengembangan talenta dan kesejahteraan. Itu bagian penting untuk kita kembangkan, baik itu dosen maupun tenaga pendidikan kita. Kita punya tugas berat karena kita memacu, Unhas berpacu untuk nanti semakin tinggi ya, posisinya di QS ranking. Alhamdulillah sekarang di 851 dan target kita di 500 besar ini. Dan SDM memiliki peran yang sangat penting di sini. Ya, dengan segala potensi yang ada itu akan kita kembangkan. Di samping pengembangan karirnya, ya penguatan kompetensinya, dan juga tentu untuk juga membahagiakan mereka semua. Tugas saya berat ini. Maksudnya kan masih menjabat sebagai itu. Ya. Apakah itu sudah mengganggu dengan jabatan baru? Ya, alhamdulillah sudah 8 bulan saya menjabat di UNM, semua berjalan dengan baik. Saya bisa mendinamisasi seluruh
biasa ya. Saya selesaikan dengan baik, alhamdulillah. Apalagi di Unhas ini sudah transformasi digital, semua dalam administrasi kita ya sebagai digital. Jadi kita mobile, kita agile, di mana dan kapan saja kita bisa jalankan tugas kita dengan baik. Tapi tidak mengganggu itu? Sama sekali tidak. Alhamdulillah sejauh ini bisa saya akselerasi. Prof. Pak Rektor katakan tadi sudah mau pemilihan di sana, sudah mau mulai pemilihan, Ya. itu akan kembali ke sini. Kapan Prof mulai pemilihan? Insya Allah karena kami kemarin baru saja menerima surat dari Kementerian, dari Pak Sekjen atas nama Menteri, kita akan segera melakukan tahapan, dimulai tentu dengan rapat senat. Nah dari situ lalu kemudian senat akan melaksanakan seluruh proses pemilihan dengan membentuk panitia pemilihan untuk nanti bekerja sampai terpilih. Oh, berarti Juli ini sudah mulai. Kita Juli insya Allah kita sudah start. Belum maksimal ya. Kita perlu cari cara supaya inovasi-inovasi hasil penelitian itu bisa masuk di marketplace sehingga berdampak ke masyarakat. Saya kira kalau dari segi kualitas pastilah kualitasnya bagus, cuma sosialisasi atau manajemen pemasaran yang perlu diperbaiki. Berarti selama ini Unhas punya banyak inovasi Pak, tapi belum Iya. sampai ke Sampai publik. ke masyarakat. Jadi hanya sebatas ya ada, bahkan Bepomnya ada, tapi pemasarannya mandek di pemasaran. Itu yang kita akan carikan cara bagaimana bisa produk ini masuk di market dan bisa terjual secara bebas dan bisa berdampak. Intinya sebenarnya mungkin keuntungan nomor 2, tapi berdampaknya ke masyarakat ini bisa ya seperti misalnya inovasi albumin misalnya. Iya. Ikan gabus itu kan bagus sekali untuk penyembuhan pasca operasi. Mungkin perasaannya ditunjuk menjadi RDMN bagaimana? Ya sebenarnya ini penunjukannya juga baru beberapa hari yang lalu dan saya berpikir ini saya latar belakang sarjana hukum, Ya. baru tiba-tiba hanya karena punya bisnis di luar panggil dipresentasikan sudah oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.